Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'in nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ihwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Segala puji hanya milik Allah, sang pemilik kemurahan. Anugerah dan karunia dari Sang Maha Esa adalah bentuk kemurahan dan kasih sayang kepada segenap hamba-Nya. Oleh karena itu, syukur haruslah senantiasa diwujudkan dengan perbuatan dan perkataan. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga selalu terlimpah atas nabi pilihan, juga keluarga dan para umat sekalian. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Khatib berwasiat dan mengajak jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berupaya menjalankan segala ketaatan dan perintahnya, juga berupaya meninggalkan segala bentuk kemungkaran yang menyebabkannya murka. Na'udzubillah. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan tema tentang karakter ahlu sunnah wal jamaah. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, seperti kita ketahui bersama bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci ataupun bersih. Dengan kata lain, manusia terlahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Sebagai upaya menciptakan, membentuk serta mengembangkan manusia menjadi lebih berkarakter adalah dengan pendidikan dan pengetahuan. Kemampuan serta attitude dari setiap individu mampu mewujudkan pribadi insan yang mulia atau bahkan sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus sosok panutan yang berkarakter mulia, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karakter yang mencerminkan pribadi Rasulullah disebut karakter ahlu sunnah wal jamaah. Di antaranya adalah tawazun, iktidal, dan tasamuh. Istilah ahlu sunnah wal jamaah diambil dari hadis Imam Tabrani sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang Yahudi bergolong-golong terpecah menjadi 71 dan 72 golongan. Orang-orang Nasrani tergolong-golong menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umatku kaum muslimin akan tergolong-golong menjadi 73 golongan. Yang selamat padanya satu golongan dan yang lain celaka. Ditanya siapakah yang selamat itu, Rasulullah menjawab, ahlu sunnah wal jamaah. Dan kemudian ditanya lagi, apakah ahlu sunnah wal jamaah itu? Beliau menjawab, apa yang aku berada di atasnya hari ini dan beserta para sahabatku, atau diajarkan oleh Rasulullah dan diamalkan beserta para sahabat. Sedangkan menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Ziyadah At-Taqliqat, beliau mengungkapkan ahlu sunnah wal jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Mereka lah yang mengikuti dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat. Ulama mengatakan, sungguh kelompok tersebut ini terhimpun dalam madhab yang 4, yaitu madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Sidang Jumat rahimakumullah.
Karakter pertama adalah tawasud. Tawasud merupakan sikap tengah-tengah atau sedang-sedang di antara dua sikap yang saling berlawanan. Sikap tawasud merupakan sikap yang tidak terlalu keras atau fundamentalis, ataupun terlalu bebas atau liberalis. Dengan sikap inilah Islam bisa diterima di berbagai lapisan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikianlah kami menjadikan umat Islam umat yang adil, tengah-tengah dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Jadi dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dibenarkan jika seseorang membuat alasan atas nama agama dan berjihad semena-mena tanpa mempertimbangkan mudarat kepada yang lainnya. Faham aswaja menghendaki sikap yang lemah lembut terhadap sesama manusia pada umumnya dan sesama muslim pada khususnya. Tidak dibenarkan jika seseorang asal mengkafirkan atau menuding orang ataupun kelompok lain bersalah tanpa hukum yang jelas dan prosedur yang jelas. Hadirin rahimakumullah. Karakter yang kedua adalah sikap tawazun. Tawazun adalah sikap seimbang dalam segala hal, baik dalam ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah atau hablum minallah, ataupun hubungan dengan sesama, disebut juga hablum minan nas. Karakter tawazun atau seimbang sangat penting dalam upaya menyeimbangkan antara hak dan kewajiban setiap manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan makhluk yang lainnya, seperti halnya hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Karakter ini tertuang dalam firman Allah, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyakunan nasu bil qist." Sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan timbangan keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Quran surat Al-Hadid ayat 25. Kaum muslimin rahimakumullah. Karakter yang ketiga adalah iktidal. Iktidal merupakan sikap adil, jujur dan apa adanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menegakkan dan menjalankan keadilan kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan bersama. Dengan sikap iktidal diharapkan terwujudnya keadilan dan kemakmuran sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila. Sehingga pada gilirannya akan tercipta manusia yang adil dan makmur. Sikap ini merupakan sebuah kewajiban dari ajaran syariat Islam, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawaminallahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumi ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Karakter yang keempat adalah tasamuh. Tasamuh merupakan sikap saling menghargai dan menghormati atau dikenal dengan istilah toleransi. Artinya dalam setiap kehidupan Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu bersikap menghargai dan menghormati orang atau kelompok lain yang berbeda pandangan. Karena perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari.
Sikap tasamuh bukan berarti membenarkan segala perilaku orang lain atau kelompok lain yang berbeda. Akan tetapi semuanya harus tetap berada pada jalan yang tetap ditetapkan oleh syariat. Artinya mengatakan kebenaran jika hal itu dinilai benar, dan mengatakan salah jika hal itu dinilai salah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Faqula lahu qawlan layyanan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Quran surat Toha ayat 4. Hadirin rahimakumullah. Dengan demikian, penanaman nilai-nilai aswaja sejak dini merupakan bentuk penangkalan terhadap paham-paham aliran radikal yang sudah menyebar di Indonesia. Karena aswaja adalah teologi yang moderat. Ajaran aswaja dapat dijadikan sebagai sarana membangun pemahaman Islam yang toleran, inklusif dan moderat. Selain itu, aswaja yang bertanam sebagai pengetahuan, pemahaman dan sikap ataupun karakter merupakan modal penting dalam menghadapi dinamika sosial keagamaan yang semakin kompleks. Mudah-mudahan kita selalu dijadikan orang-orang yang selalu dekat dengan Rasulullah karena mau mengamalkan ajaran-ajarannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barrun raufur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikal muqarrabin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis